Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda shalom. Boleh kiranya kita yang di belakang boleh maju ke depan, kiranya mengisi bangku-bangku yang di tengah. Bolehkah kami menghimbau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda boleh mengisi bangku yang pertama di depan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak engkau merasakan kebaikan Tuhan, dan kita percaya di bulan yang baru ini ada kuasa yang lebih dahsyat lagi terjadi bagi setiap kita. Kemenangan terjadi bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, nyatakan bersama. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Nyatakan bersama-sama pujian ini. Dengarlah hai umat-Nya. Haleluya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Boleh lambaikan kedua tangan mengatakan jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Amin. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, katakan jadilah oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat. Lebih semangat lagi, nyatakan jadilah kuat di kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di bulan yang baru ini Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di sini Tuhan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, namun kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan persembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan berkenan dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Alat musik yang kami pakai, listrik yang kami pakai Tuhan, dan juga gedung ini Tuhan dari lantai 1 sampai rooftop Tuhan. Kau sertai Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang ada yang hadir pada saat ini Tuhan menerima sukacita daripada-Mu ya Tuhan Yesus.
Biarlah tuntunan yang ada pada bulan ini Tuhan menguatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Bersama-sama nyatakan berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada dalam hadirat-Mu Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari jemaat saja nyatakan dari awal, katakan berada dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari. Dengarlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali lagi nyatakan berada dalam hadirat-Mu. Berada dalam hadirat-Mu. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan.
Sepenuhnya di dalam-Mu, setiap langkahku. Oh ya kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjajakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjajakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya kami Tuhan, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pengagungan, sorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Oh ya nyatalah hadirat-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Oh ya terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh ya kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh ya hanya Engkau yang layak kami tinggikan pada siang hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Daripada mula keselamatan kami, daripada mula sumber berkat yang kami nikmati, kami rasakan di sepanjang hidup kami. Hanya Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
Roh-Mu selalu beserta dengan kami. Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, Roh-Mu yang memberikan kami kemenangan. Oh ya la la ba la ba la la ba ya ya la la ba la ba la ba la ba la. Oh ya la la ba la ba la. Oh ya la ba la ba la ba la. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku percaya. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Terima kasih Bapak, saat ini kami kembali memanjatkan doa deklarasi kami kepadamu ya Tuhan. Kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, dan memanjatkan perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara yang kami cintai, serta hikmat dan bijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami memohon Kau tanamkan hati yang takut akan Engkau kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bisa membawa bangsa ini dan kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik lagi ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, sehingga bisa bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang yang daripada-Mu ya Tuhan, ajaib ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya kami berdoa memohon ya Tuhan perlindungan-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu di GBI Keluarga Medan Plaza ya Tuhan. Dan pembimbingan kami sampai kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi semuanya Tuhan. Engkau kirim mereka sampai ke bangsa-bangsa yang bagian misi-visi semuanya, yang bagian penginjilan Kau kirim sampai pelosok-pelosok, dan sehingga nama GBI Keluarga Medan Plaza akan capai seluruh Sumatera Utara ini ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau beri kesehatan yang berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini ya. Terutama ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di saat ini di GBI Stomo Tower ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan umat-umat-Mu ini dengan berkat yang luar biasa ya Tuhan.
yang mempunyai pergumulan ya Tuhan, Engkau angkat ya Tuhan, Engkau lempangkan ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kaya Engkau permiskin ya Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan Engkau beli yang terbaik ya Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini yang mengenyam pendidikan, Engkau beri kepengertian dan pengetahuan seperti Daniel dan Yusuf ya Tuhan, sehingga anak-anak di tempat generasi muda yang ada di GBS Tomotor akan menjadi ya Tuhan berkat bagi bangsa ini ya Tuhan, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan GBS Tomotor ini ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, generasi-generasi muda ini akan naik ya Tuhan, menjadi kepala yang bukan ekor ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan, generasi-generasi muda yang ada di tempat ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka dari masa mudanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mohonkan pertolongan dan berkat-Mu ya Tuhan atas pembangunan rumah-Mu ya Tuhan, di rumah persembahan ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ikoni Alkitab dan chapel ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jika Engkau yang membangun ya Tuhan, Engkau juga akan menyelesaikannya Bapak. Kami serahkannya semua Tuhan. Panitia pembangunan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan juga mencukupkan segala dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan luar biasa pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Boleh fellowship kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Pada Tuhan ada kuasa mujizat yang tak terbatas bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, salah Raja. Mari kita bangkitkan iman setiap kita. Dari awal nyatakan pujian ini, katakan ku diberi kuasa bersama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa daripada Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Dan musiknya memuji Tuhan. Bolehkah kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Sebab Kau besarnya Tuhan, sebab Kau mulia bagi kami, sebab Kau ajaib segala rancangan-Mu bagi setiap kami.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan kami segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan tak terbatas bagi setiap kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Engkau yang lebih dari pemenang, boleh lambaikan kedua tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Itulah gerejanya, kita lebih. Teman-teman, Bapak Ibu saja katakan haleluya, lambaikan haleluya. Kemuliaan-Mu nyatakan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemandang. Haleluya. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemandang. Katakan kamu lebih dari semua lebih daripada pemenang. Semua lebih dari pemandang. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, kamu lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersungguh-sungguh lagi nyatakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam tersesatkan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling
hamba Tuhan dalam suasana yang kudus di tempat ini. Bapa, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Oh Riana Labata Gayara, kami merasakan jamahan-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan jamahan-Mu menghiburkan umat-Mu, menghiburkan hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang putus asa. Hiburkan Roh Kudus. Kami memanggil-Mu sebagai Roh penghibur. Kau diutus kepada kami untuk memberikan semangat baru. Saat ini balutlah segala luka, minyaki kami. Oh rapat dan anggur baru Kau curahkan, semangat baru untuk timbul. Oh labatan daya juang yang daripada Tuhan, kekuatan batin yang daripada Tuhan, kekuatan internal yang daripada Tuhan, itu diberikan kepada kami saat ini, dan setiap kami menerimanya. Oh kuatkan kami ya Tuhan, teguhkan percaya, keyakinan iman kami saat ini. Biarlah Tuhan tatkala kami mendengar firman-Mu, iman kami bangkit. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Kami percaya, janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu musik saja menyembah. Ayo kita berdoa lagi. Tuhan, dari tempat ini kami panjatkan doa-doa kami Tuhan. Kami mengusir segala kegelapan, otoritas daripada Tuhan. Kami menolak mengganggu kehidupan, roh-roh bertipu. Oh lama-lama bawa kami dalam kekudusan-Mu. Kami rindu masuk dalam tanah negeri perjanjian yang Kau berikan kepada kami. Kami klaim segala janji Allah jadi dan terjadi semua kami. Allah kami Allah yang perkasa, dan Allah kami Allah yang berperang ganti kami. Ini doa kami, sekali lagi sama-sama kita katakan, aku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu
kasih, terima kasih, terima kasih. Tentu segala doa-doa kami Tuhan dilandaskan atas rasa syukur kami kepadamu. Sebab apapun yang terjadi Tuhan, Kaulah warisan kami Tuhan. Dan kami puas di dalam kasih karunia-Mu. Kami tinggal hanya menunggu waktu, menerima kemenangan yang daripadamu digenapi semua dalam hidup kami. Baik untuk keluarga kami, bisnis kami, perjalanan hidup kami, studi kami. Janji Allah itulah yang kami pegang. Dan saat ini kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai pemberitaan firman-Mu, pertolongan Roh Kudus nyata bersama kami, pengurapan memampukan pemberitaan dan bahkan setiap umat-Mu. Ini doa kami berserah dan kami berdoa dalam satu nama itu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Salam, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Apa kabarnya semua pada bulan November ini? Amin. Yes. Itu enak sekali untuk didengar saudara ya. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan untuk bulan ini yang temanya adalah peperangan rohani. Katakan peperangan rohani. Yes. Adapun tema khusus yang saya ambil adalah selalu peka dan selalu siap. Kalau boleh saya sharing dalam bahasa Inggris, always aware, always ready. Saudara ya. Jadi bukan always somewhere saudara ya. Kalau itu lagu orang saudara ya. Katakan always aware, always ready. Ya saudara, jadi ada rencana Allah yang baik bagi kita. Jadi kalau kita renungkan kehidupan Yusuf, maka ya sekalipun dia sudah 2 kali mendapat mimpi yang baik daripada Tuhan, untuk menggenapi mimpi itu bukan main saudara ya. Setelah dia kemudian masuk penjara gara-gara difitnah, maka di penjara itu dia harus menunggu waktu yang cukup lama. Bukan sesuatu yang enak saudara ya untuk berada di penjara, apalagi berada di penjara kalau bukan kita buat salah. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Kalau dipikir-pikir secara pandangan manusia itu tidak adil saudara ya. Tuhan, ngapain aku di sini Tuhan? Aku tidak pantas dikenakan sanksi hukum atas sesuatu yang tidak aku buat. Dan kalau aku di sini di penjara yang pengap ini saudara, maka secara hati manusia wajar nggak kalau dia berontak terhadap Allah? Bisa saudara ya, dia berhak. Kenapa aku di sini aku tidak terima? Tapi saudara, kalau di bule-bule sana penjara itu kadang menjadi hal yang bagus saudara ya. Kenapa saudara? Suatu hari, ini sekedar lelucon aja. Suatu hari ada orang yang homeless saudara. Dia nggak punya tempat tinggal dan nggak punya pendapatan. Jadi saudara, dia ini dalam kondisi yang badannya sudah sakit. Dia perlu perhatian medis. Jadi dia nggak tahu lagi mau buat apa saudara. Dia mengamen, nggak dapat yang cukup lah. Dia menginap di karton-karton saudara, mau tinggal di karton-karton, itu pun sudah terlalu dingin karena dia tubuhnya udah sakit. Jadi apa yang dia lakukan saudara? Ini jangan ditiru ya, ini hanya anekdot saudara. Maka dia rampok saudara itu kedai 7-Eleven. Tapi dia rampoknya hanya $1. Berikan aku sekarang $1. Saudara, dia ancam saudara. Kalau enggak saya akan buat kenapa-kenapa. Maka kedai 7-Eleven ini ya punya tombol saudara ya, tombol untuk emergency. Dia tekan langsung ke polisi. Datanglah polisi, ditangkaplah dia, masuk penjara. Masuk penjara saudara, dapat makan minum 3 kali sehari, tempat tidur hangat dan perawatan medis saudara. Tapi itu saudara gambaran yang beda yang dialami oleh Yusuf. Jadi saudara, kalau kita perhatikan ke next slide, saya coba pakai ini dulu ya. Udahlah. Oke, nanti saya coba. Coba diingat pesan Tuhan bulan lalu, di mana akhir daripada cerita anak yang hilang itu, mereka mengadakan apa saudara? Pesta besar. Mereka mengadakan suatu pesta penuh dengan sukaria. Itulah rencana Allah bagi kita. Amin saudara. Dan yang perlu kita jaga,
jangan kita, saudara, putus asa tengah jalan. Amin, saudara. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu bulan ini kita diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita aware, bagaimana kita itu ready. Karena ada satu pihak, oknum, yang kemudian ingin sekali menggagalkan rencana Allah dan membuat kita tidak sampai pada tujuan. Mari kita perhatikan Efesus 6 ayat 11. Kita pertama-tama memperhatikan sampai dengan ayat 12. Ayo kita baca sama-sama, mudah-mudahan cukup jelas. 1, 2 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita tahu bahwa dalam kisah Yusuf tadi, saudara, memang ada 2 ujian yang sangat jelas. Yang pertama, ujian godaan atau pencobaan daging. Katakan pencobaan daging. Mengenai yang satu ini, saudara, kita tahu Esau kalah, gugur. Padahal Esau itu anak sulung. Nah, di dalam konsep Alkitabiah, anak sulung itu si pewaris. Ya, saudara, yang terbaik itu seharusnya menjadi bagian dia. Jadi di situ digambarkan suatu kisah yang mencoba menyampaikan pesan kepada kita bahwa manusia itu bisa gugur dengan sesuatu yang terbaik yang harusnya dia dapatkan. Dan kesalahan daripada Esau adalah dagingnya lebih menentukan keputusannya daripada rohnya. Amin, saudara. Jadi kita tidak boleh kalah dengan daging. Amin. Apa artinya, saudara? Artinya sangat simpel, saudara. Artinya sebenarnya sangat simpel. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu, saudara ya, menghadapi cercaan, cemooh, dia membawa satu sikap yang namanya apa? To serve, melayani. Jadi saudara, oleh karena itulah di dalam kitab Yesaya dia katakan dia adalah servant, dia adalah humble servant. Dia datang, raja ini datang untuk kemudian merendahkan dirinya dan melayani orang-orang ini. Sehingga saudara, maaf, ketika seorang hamba itu diludahi, dia tetap melayani. Amin, saudara. Sehingga enggak boleh keluar dagingnya. Amin. Tidak boleh keluar dagingnya. Saudara, percayalah, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 itu mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, tapi ayat 29 untuk menempa Anda menjadi seperti Kristus Yesus. Sulit, saudara, sulit. Tiap hari kita itu harus menghadapi situasi-situasi yang mana kita, aduh ini kalau begini bagaimana. Tapi saudara, kalau kita mengerti semuanya itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, amin. Sehingga apa? Ayat 29, untuk membuat Anda dan saya menjadi seperti Yesus, amin. Supaya karakter kita itu lembut, tetapi di dalam kelemah lembutan itulah ada kuasa Allah yang bekerja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Baik, kita saudara coba melihat lebih jauh lagi. Kita sekarang perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Maka disinilah saudara di dalam Alkitab umat Tuhan itu digambarkan sebagai seorang soldier, sebagai seorang prajurit.
Tapi kita jangan salah kaprah ya. Ini nanti anak-anak muda berpikir, wah kalau gitu cocok lah Pak, saya main game online ya, tembak-tembakan dari pagi sampai pagi ya saudara. Nah oke, jangan inspirasinya ke arah ke sana, tapi boleh itu kita mengerti sedikit-sedikit prinsipnya. Oke, kita perhatikan. Kita baca sama-sama. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi saudara, sebenarnya ini enggak tepat dikatakan senjata ya. Ini adalah saudara, bahasa Inggrisnya armor. Armor itu lebih untuk memproteksi, bukan untuk menyerang. Mengerti saudara ya? Lebih ke defense daripada offense. Makanya dulu waktu kita masih SMA ada film Jackie Chan Pak ya, namanya Armor of, itu diambil dari ayat firman Tuhan. Inilah dia saudara, bahasa Inggrisnya Armor of God. Jadi perlindungan bukan untuk menyerang ya saudara ya. Karena apa saudara? Yang menyerang itu siapa? Iblis. Asik dia cari aja celah dalam hidup kita. Dan iblis itu cukup mengenal kita, saya katakan cukup, karena dia tidak sepenuhnya mengenal kita. Hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki isi hati kita, amin. Tapi dia terus menunggu gerak-gerik kita. Dan kurang lebih kalau dia ikuti perjalanan kita, dia bisa baca di mana kelemahan kita. Jadi saat muncul momennya, seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas ketika iblis mencoba Yesus, dia cari momen lain. Oh kapan nanti saya tunggu lagi, kapan kamu menunjukkan titik lemah, saya akan serang kamu. Jadi kita harus menggunakan armor of God tadi saudara ya. Lebih banyak kalau kita akan lihat nanti untuk melindungi kita. Mari kita coba lihat 2 ayat berikutnya. Jadi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 1 lagi. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita tangkap dulu ya. Ini semua bukan senjata. Ini lebih banyak perlindungan. Amin saudara. Dan kalau kita bayangkan prajurit, kita bayangkan militer, seolah-olah kita suka kali perang saudara. Seolah-olah kita dukung perang. Tidak. Coba saudara perhatikan. Sebenarnya ini bukan perangkat militer. Coba di mana, di militer mana diajarkan begini? Ayo, biarlah engkau tingkah lakumu benar. Mana ada saudara ya? Biarlah engkau itu mengedepankan keadilan dalam tingkah lakumu. Biarlah engkau itu memiliki kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Biarlah engkau itu beriman. Dan biarlah engkau itu mengenakan pikiran yaitu tentang keselamatan, pengharapan akan keselamatan. Dan biarlah ada firman Allah. Jadi sesungguhnya ngerti saudara, ini bukan mau perang. Tapi saudara perhatikan, yang kita perlu dalam hidup ini, ayo jaga. Apakah kita itu tetap fokus pada kebenaran? Apakah kita itu tetap melangkah dengan keadilan? Apakah kita itu datang dengan kerelaan ke dalam segala situasi? Apakah kemudian iman kita itu ada? Apakah kemudian pikiran kita itu yakin pada keselamatan pertolongan daripada Kristus Yesus? Dan apakah kita itu senantiasa merenungkan firman Tuhan? Jadi bukan seperti perang, amin saudara. Ini berbicara tentang alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita, atau beberapa aspek yang merupakan hal kudus yang harus kita jaga, itu terpasang dalam hidup kita. Amin saudara. Nah oleh karena itu marilah kita melihatnya, coba kita lihat satu persatu. Baik. Tadi dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan.
Jadi memang maksudnya kan saudara, ikat pinggang itu, jadi kebenaran itu diibaratkan ikat pinggang saudara ya. Kebenaran ikat pinggang, apa maksudnya? Memang maksudnya Tuhan mau seperti membuat kita diikat dan tegak, amin saudara. Seperti itu ya. Seperti Tuhan itu mau, ayo kita itu berdiri tegak dan dibantu oleh ikat pinggang kebenaran itu. Jadi jangan kita hanya bayangkan kebenaran, kemana kebenaran? Tapi saudara, konsep ikat pinggang ini, kata ikat pinggang ini membantu kita bagaimana kita kenakan itu dalam hidup kita supaya kita tegak. Dan kemudian baju zirah adalah siapa suka nonton John Wick ya? Kalau ditembak nggak mempan saudara. Saya mau cari baju seperti itu saudara ya. Tapi kayaknya nggak ada. Masa kain bisa nggak tembus peluru saudara ya? Tapi itulah baju zirah. Nggak tembus saudara ya. Jadi terbuat di zaman Najolo itu terbuat dari kulit keras ya, atau ada besi yang dirajut saudara. Jadi kalau panah nggak tembus, kecuali memang itu ya nasibnya gitu ya, masuk dari selas ini seperti Raja Saul. Jadi saudara, mari kita lanjutkan. Ikat pinggang di dalam Yesaya 11 ayat 5 ada dikatakan seperti ini. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Siapa itu ia? Saudara, amin. Jadi ingat ya, jadi supaya dia nggak kemana-mana diikat saudara. Jadi itulah konsep yang mau diajarkan kepada kita oleh firman. Dia diikat supaya jangan ke kanan, jangan maju aja terus. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seolah-olah ada ikatan. Biarlah Tuhan mengikat kita, amin saudara. Saya akan izinkan Tuhan ikat aku supaya aku tidak menyimpang daripada jalan kebenaran-Mu. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan juga. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat satu lagi. Baju zirah. Ini juga ada di dalam Yesaya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Saudara, jadi keadilan Tuhan itu sangat nyata dan tegas ya. Maaf saudara, Tuhan itu setitik pun gak bisa digeser keadilannya, sehingga kesalahan saya harus dikejarnya, amin. Kesalahan seorang harus dikejarnya. Makanya saya tahu, maka saya sebelum dikejar saya selesaikan cepat-cepat, amin. Tahta daripada Tuhan di surga, salah satu namanya adalah tahta keadilan. Jadi saudara, kenapa Yusuf harus mengalami hantaman-hantaman dalam hidupnya? Kenapa saudara? Karena Yusuf belum sepenuhnya benar. Semua hantaman itu mengikisnya, amin saudara, sehingga jadilah dia orang yang terpoles. Jadi kalau saya berjalan di dalam Tuhan, maka saya menghadapi tantangan-tantangan seolah-olah itu rasanya seperti pukulan. Saya tahu semua hantaman itu menyucikan diri saya, amin saudara. Karena apa? Keadilan Tuhan akan selalu mengejar kita. Itu akan selalu mengejar kita, tidak bisa kompromi. Tuhan boleh nggak kompromi sedikit 1 senti? Nggak bisa saudara. Itu sangat tegak adanya. Oleh karena itu ketika kita paham mengenai ini, kita pun akan tidak terlalu berani untuk berbuat curang kepada orang, amin. Untuk merugikan orang, karena saya tahu begitu misalnya ya, contoh ya saudara, begitu ada orang mencuri, dia buka pintu yang namanya pencuri dalam hidupnya. Karena dia sendiri yang melakukan. Suatu hari pasti dia akan kena curi. Saudara mengerti? Karena dia yang buka itu saudara ya. Jadi pintu yang namanya pintu pencuri ya udah terbuka dalam suatu hari habis. Kalau dia lupa
ya membereskan itu, bereskan, dia cari kapan aduh dulu aku pernah melakukan korupsi. Walaupun korupsinya mungkin 100.000 saudara, Tuhan ampuni aku, tutuplah pintu itu dan supaya aku tidak lagi mengalami musibah. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara coba bayangkan, kalau seandainya kita tidak kena hukum, kita lanjut aja dan Tuhan sudahlah biarkan aja dia. Tahu saudara apa yang terjadi? Suatu saat pintu kekekalan tertutup bagi kita. Jadi mendingan mana? Kita dikejar sekarang dalam hidup ini atau nanti kita di ujung tidak mendapat pintu kekekalan? Mendingan saya dihukum sekarang. Mendingan keadilan itu kejar saya sekarang. Amin saudara. Daripada nanti ketika saya sampai di pintu kekekalan, ada sesuatu yang belum beres dalam hidupmu. Aduh, nggak sempat lagi, nggak ada lagi kesempatan untuk, boleh nggak aku kembali Tuhan ke dunia supaya aku bereskan dulu? Oh, nggak bisa. Permohonan pengampunan kepada Allah hanya bisa kita lakukan semasa kita masih hidup di dunia ini sebagai manusia. Amin. Setelah itu no more chance. Baiklah saudara, oleh karena itu ikat pinggang kebenaran dan kemudian hidup benar, kebenaran dan hidup benar itu tidak sama. Kebenaran itu adalah ajaran-ajaran Tuhan dan patokan-patokan yang Tuhan berikan, yang mana kita tidak boleh menyimpang daripada. Tapi saudara, hidup benar itu lain. Hidup benar adalah ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Masalah yang tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Ayo, kita lanjut lagi saudara ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Oh yes. Kuatkan, yes, dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depan, berikan kemenangan. Berkatakan selalu firman Tuhan. Renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. 1 Tesalonika 5 kita baca ayat 8a saja, lanjutan daripada slide yang tadi. Di situ dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirakan iman dan kasih. Jadi tadi saudara, apa yang membuat kita itu tidak melenceng, tidak melakukan sesuatu yang
bernada kebencian kepada sesama teman kita. Tidak membuat kita berlarut-larut dalam kedongkolan terhadap orang lain. Caranya apa? Jadilah hamba. Amin saudara. Sudahlah Tuhan, aku hambamu Tuhan, aku harus mengampuni orang-orang ini. Ketika kita biarkan hal seperti itu melilit hidup kita, mengikat, jadilah kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang mari kita perhatikan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ayat 15. Ini sudah kita renungkan bulan lalu, di tema bulan lalu. Kita katakan waktu itu bahwa orang yang rela mengurusi penginjilan, mengusung saudara ya, diusung, ditopang seperti ini saudara. Seperti zaman dulu imam-imam menopang apa saudara? Menopang tabut saudara ya, kekudusan Allah, pemberitaan firman Tuhan. Itu adalah orang dewasa. Amin saudara. Dengan cara apa Anda menopangnya? Dengan cara habis-habisan memberikan apa? Waktu, tenaga, keringat, pemikiran, dan hati ini saudara kadang berkecamuk. Tuhan sampai kapan? Setiap minggu aku rasanya gak sanggup lagi. Amin saudara. Tapi saudara kalau kita berhenti, wah bahaya saudara ya. Tadi kita di pakaian yang sebelumnya, baju zirah saudara ya. Itu kadang-kadang baju zirah di belakangnya nggak dilindungi saudara, itu hanya depan saja. Jadi ketika wah ya maju kita terlindungi, tapi aduh mundurlah dulu saudara, wah kena panah saudara dari belakang. Tetap tidak ada kata mundur, amin saudara. Bahaya, katakan kiri kanan, kalau kamu mundur bahaya. Baik saudara ya. Jadi ya itulah dia, kita usung terus dengan apa? Dengan waktu kita, tenaga kita, saudara, pikiran sudah sampai termakan ya. Haleluya ya, para pengerja ya. Wah ini udah sampai begini Pak, gimana nih Pak? Maju terus, amin. Udah hatinya wah gimana nih Pak, maju terus. Tidak boleh mundur, amin. Tidak ada kata mundur. Haleluya, amin. Jadi saudara dengan apa lagi ya? Dengan uang juga ya. Dengan uang, benar. Kalau bahas uang ini gimana Pak? Ini anak-anak ya sudah kami perintahkan, perpuluhan jangan dari orang tua, dari uang jajanmu. Haleluya. Ya, Tuhan tidak pernah melihat saudara jumlahnya, percaya? Yang percaya katakan amin. Tuhan melihat hatinya, amin saudara. Suatu hari, ini kisah nyata saudara ya, kisah nyata. Bill Gates, sebelum dia seperti sekarang jadi orang kaya, sekarang salah satu terkaya di dunia ya. Dia yang menemukan yang itu Microsoft ya, Windows dan sebagainya. Waktu itu dia masih kere, masih drop out. Dia ada di sekitar bandara, mungkin dia mau pergi ke suatu tempat, tapi dia masih coba membangun usaha bisnis, bangun koneksi, tapi gagal terus. Jadi dia serba irit. Suatu hari dia di tempat di luar kedai yang ada koran dan ditampilkan, dipajangkan koran itu seperti ini, jadi dia baca. Kenapa? Dia mau irit saudara, dia udahlah aku baca aja gini ya. Datang saudara yang jual koran itu, udahlah Pak ambil aja Pak. Loh maksudnya gimana? Udah ambil aja nggak usah bayar Pak. Loh kok kamu, saya lihat Bapak perlu apa, pengen kali baca. Jadi saya nggak enak, udahlah Bapak ambil aja. Duh makasih ya. 3 bulan kemudian dia di situ lagi saudara ya. Sama saudara, nggak sengaja dia saudara ya. Bukan dia otaknya mau mana tahu dikasih lagi gratis. Sudah bukan otak gratisan saudara ya. Dan sesungguhnya di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Amin saudara? Tidak ada ya. Karena apa? Tuhan terus minta kita berbalas budi. Amin saudara? Apa kebaikan yang kita terima, kita coba balas orang. Tapi kalaupun orang itu nggak mau, kita balas ke orang lain yang setuju, katakan amin. Jadi saudara, dia lihat lagi gini, waduh ini ada berita bagus ini, berita apa ini? Baca. Ketemu lagi sama tukang jual. Pak, halo Pak, mau baca?
Pak ambil lagi Pak, udah Pak, nggak apa-apa Pak, jangan Pak, jangan ini Pak, jangan Bapak merasa nggak enak. Aduh saya nggak enak nih, udah 2 kali loh kamu. Ya udah Pak nggak apa-apa, saya masih ada untung kok dari bulan lalu. Jadi saudara, setelah Bill Gates mendapat terobosan dalam bisnisnya, lakulah produknya. Dulu dia hanya buat program saudara ya. Ya dia bawa ke sana belum laku, tapi akhirnya mulai saudara masuk ke dalam breakthrough. Dia carilah orang itu saudara. Aku harus anak muda itu harus cari itu. Ya belum, itu jarang saya ketemu orang. Dia cari saudara, ketemu. Sini kamu anak muda. Apa kabar kamu? Salam. Kamu ingatkan saya? Ya, ingat lah Pak katanya. Gini, saya sekarang sudah berhasil. Saya mau berkati kamu, saya mau balas kamu. Dia bilang, Pak tidak bisa. Saya dulu memberkati Bapak dari apa yang saya punya. Sekarang Bapak memberkati saya, mau memberkati dari kelimpahan Bapak. Tidak sama, tidak akan pernah bisa Bapak balas apa yang saya buat kepada Bapak. Dia kaget saudara. Sampai hari ini Bill Gates mengatakan, itulah orang yang terkaya di dunia saudara. Saudara, Tuhan tidak mandang kaya. Kaya itu artinya apa? Kaya itu artinya saudara, wanita yang dia hanya punya sepeser, itu dia serahkan semua kepada Tuhan. Itulah kaya bagi Tuhan. Saudara mengerti? Itu kaya bagi Tuhan. Karena apa? Sampai di surga berlimpah-limpah berkat untuk orang itu, upah untuk tersedia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Karena kekayaan di dunia ini habis saudara, dimakan ngengat. Ya, dimakan semua hal-hal yang bisa menghancurkan. Ada kisahnya kan, perumpamaan. Jadi saudara, orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang hatinya tahu memberi, tahu membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang berikutnya saudara kita perhatikan adalah ayat 16. Kita loncat ke, yaitu mengenai perisai. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan baik-baik, tidak ada senjata daripada iblis yang tidak dapat engkau padamkan. Benar saudara ya? Dikatakan tidak ada. Semua panah api dari si jahat, semua, katakan semua. Iya Pak, tapi kadang rasanya aku udah mau hancur ini Pak. Kadang setetes tenaga lagi pun tidak ada Pak. Pikiran habis termakan. Dan kondisi sumber daya yang kumiliki sudah tidak mendukung lagi. Saudara, itulah pekerjaan iblis. Dia mau menipu saudara, membuat Anda merasa Anda kalah. Amin. Jadi dengan apa kita lawan itu? Dengan sesuatu yang namanya iman. Amin saudara. Jadi iman bukan senjata yang kelihatan, tapi iman itu adalah sesuatu yang ibarat senjata. Kita bukan mau perang melawan Hamas saudara. Bukan saudara ya. Kita itu mau menghadap supaya kita bisa tetap berdiri dan bahkan memberikan perlawanan ketika dia menyerang kita. Iman itulah salah satunya yang kemudian bisa menepis semua. Silakan iblis mau serang saya dengan cara apa. Iblis coba-coba serang Tomo Tower saudara ya. Iman pengerja, iman jemaat yang akan membuat setiap panah musuh itu gugur. Amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan, kita baca yuk, 1, 2, 3. Iman yang sabar dan bertahan, iman yang yakin Tuhan melindungi dan menyediakan, iman yang tunduk pada keinginan Allah dan maju. Lanjutnya, dengan iman seperti itu, panah pencobaan, hawa nafsu, kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan akan gugur. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kita
tadi kita katakan ada ujian godaan hawa nafsu yang gagal diatasi oleh Esau. Dan yang kedua adalah ujian waktu. Dan jadi Yusuf mungkin sudah menang ya, saya sudah menang. Saya nggak sanggup digoyahkan oleh istri Potifar, saya maju. Tapi ketika menghadapi waktu, aduh lamanya pengenapan janji, kok saya di penjara terus gitu ya, gimana Allah nggak mengasihi saya? Oh saudara, dia harus berjuang di mentalnya saudara. Dan kemudian yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan menyediakan. Peperangan di sektor ekonomi, wah itu sangat mengerikan. Amin saudara. Kami di STT Pelita Kebenaran biasanya tiap tahun ada mahasiswa Penang yang mendaftar 40, 30, ya kadang-kadang 20-an. Tahun ini hanya 4. Kenapa saudara? Pabrik-pabrik yang asing yang buka di Penang tutup semua saudara. Dipulangkan saudara ribuan orang. Apa yang terjadi di dunia ini? Saya juga belum mengerti. Tapi sepertinya goncangan. Kita berdoa setiap jemaat Sutomo Tau dan pengerja tetap blessing dan blessing Tuhan berlaku dan tidak pernah surut. Amin. Hanya itulah saudara keyakinan kita, dan biarlah keyakinan itu Tuhan responi. Haleluya. Iman yang tunduk pada keinginan Allah. Amin. Dan maju. Ya saudara, kalau kita pikir-pikir, manusia itu selalu punya ide cemerlang ya. Dan akhirnya ide cemerlangnya itu jadi bikin gara-gara buat dia. Contohnya apa saudara? Contohnya anak Abraham yang pertama, saudara. Tahu saudara anak Abraham yang mana yang pertama? Ismail saudara. Sampai sekarang keturunan anak pertama, anak kedua terus main saudara. Itulah dia. Karena ide cemerlang daripada manusia. Udahlah, gak mungkin lagi tuh, kita buat aja. Bang katanya, mungkin istrinya panggil suaminya, bang kita buat aja bang solusi lain. Jadi gara-gara, amin saudara. Jadi gara-gara. Jadi kenapa? Karena sudah lelah kali pikirannya. Aduh, udahlah cari ide. Oh bahaya saudara. Ketika tidak ada tuntunan secercah jawaban daripada Tuhan, sekalipun dalam kondisi seperti itu, tetaplah berjalan persis sesuai apa yang Tuhan katakan. Amin. Persis apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah menggantikan terang Allah itu dengan terang yang manusia bisa buat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Di jalanku. Amin. Jadi saudara, apapun yang kita buat, kita tetap belajar. Dari sejak muda kita kurang begitu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Saudara, pada waktu manusia membuat menara Babel, maka Tuhan menyerahkan rencana itu. Sudah sempat naik, saudara. Maka Tuhan melihat tidak berkenan.
ada sesuatu yang tidak tertulis dalam kisah itu. Kenapa Tuhan tidak berkenan atas rencana? Karena satu hal, saudara, mereka tidak pernah tanya Tuhan. Oleh karena itu aku tidak berkenan. Kalau Tuhan izinkan saja, maka itu akan mendatangkan keburukan sendiri bagi manusia. Mendingan Tuhan serakkan agar nantinya manusia, saudara mengerti ya? Kadang-kadang kita merasa seperti zaman dulu kita waktu di sekolah, saudara, kita jalan baru ada yang jegel gitu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu dalam hidup kita. Kita jalan kok tiba-tiba kita merasa terjegel, saudara. Jangan-jangan, saudara, malaikatlah yang menjegel kita. Saudara mengerti? Biarin malaikat menjegel kita supaya kita sadar dan kita ketemu, oh Tuhan tuntun aku tidak mau melakukan apa yang kau kehendaki, tapi apa yang kau kehendaki nyatakan kepadaku. Karena apa Tuhan? Firman-Mu itu kau janjikan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang berbicara Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bisa berbicara lewat khotbah, ada satu kata atau satu kalimat dari 1000 kata yang disampaikan, tiba-tiba engkau tahu, oh ini dia. Tuhan bisa bicara dari rekan-rekan komunitas kita, yang penting komunitas kita adalah komunitas yang mengabdi kepada Tuhan, amin. Tuhan bisa berbicara lewat renungan pribadi kita, merenungkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa berbicara lewat doa kita, dia memberikan suatu pencerahan pengertian. Maaf saudara, saat engkau mandi pun kalau kau merenungkan firman, tiba-tiba pikiranmu bisa tercerahkan. Yang penting kau tunggu, jangan lakukan sebelum Tuhan memerintahkan lebih dahulu kepadamu. Amin saudara. Baik saudara, kita lanjut sebagai penutup, yaitu ayat 17, 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya ini pun saudara bukan untuk menyerang orang ya, bukan untuk menyerang orang. Oh berarti Pak, kalau seorang pendeta dia kemudian siapkan firman Tuhan nanti mau ditembakinya semua orang ya, bukan seperti itu saudara ya. Oh hari ini saya mau tembak dulu WL-nya, disiapkan ayat. Oh itu nggak boleh saudara, itu daging saudara ya. Tidak boleh, tapi kebetulan kalau memang dalam itu muncul sesuatu, Roh Kudus tidak pernah menyakiti seperti itu ya, menyinggung kemudian. Karena apa? Pedang roh itu sangat bukan halus ya, sangat tajam. Kalau kita tidak pakai pedang roh menyindir orang, menegur orang, jadinya daging saudara, terluka. Tapi kalau menggunakan pedang roh untuk menegur orang, jadinya dia bertobat, berubah dan semakin baik. Itu yang saya alami saudara ya, bukan saya menegur orang, saya ditegur oleh pedang roh yaitu firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan pedang itu bermata dua saudara ya. Saudara pernah tengok film di mana orang pakai double stick ya? Saudara, itu kalau buat film kan sering salah-salah ya, tapi salah-salahnya nggak dimasuk dalam filmnya. Itu sering terjadi saudara. Artis sekalipun dia kejedut kepalanya sendiri itu kedepok gitu saudara ya. Nah, sama dengan pedang. Seorang pengkhotbah pun kalau dia terlalu pede dengan ayat-ayat yang dia gunakan, dia pun akan dituntut oleh ayat itu kepada dirinya. Ngerti saudara ya? Tertegur sendiri. Jadi benar-benar harus tanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang digambarkan oleh pedang dan ketopong dikatakan demikian dalam 1 Tesalonika 5 bagian 8b, tadi kita 8a, dan berketopongkan 1, 2, 3, dan berketopongkan pengharapan. Oh itu dia saudara ya. Pengharapan itu adalah ketika engkau sedang tidak melihat jawaban. Kalau engkau sudah melihat jawaban itu namanya bukan pengharapan, itu namanya engkau R&R, rest and relax saudara ya. Udah jelas semua, santai dulu. Tapi ketika semua tidak jelas, pengharapan itu yang perlu kita jaga. Ibrani 4:12, kita yuk baca sama-sama ayat terakhir. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Ketika kita dalam kebimbangan, yang bermain itu apa? Jiwa. Karena senantiasa ada roh di dalam diri kita, dan roh itu dikatakan penurut. Jadi saudara, firman Tuhan itu akan membantu kita. Ini jiwa, jangan dilibatkan terlalu menentukan arah. Ini tolong diparkir dulu jiwa. Nah, roh mengatakan apa? Amin, saudara. Kalau jiwa kita bawa emosi, saudara ya. Beberapa minggu lalu ada mahasiswa datang, ya, mau coba tantang ketuanya pula gitu ya, belum tahu dia, saudara. Datang, Pak, kami dihalangi oleh dosen X, Pak. Jadi kami mempertanyakan, bagaimana sebenarnya ketentuan Pak di STT ini gitu. Kenapa tidak jelas? Kalau begini nanti semua mahasiswa akan kesulitan, saudara. Saya bilang begini, kamu ngomong yang mana sekarang? Kamu mau cepat tamat, lalu coba cepat meniti karir kamu atau panggilan kamu, atau kamu mau menggugat STT ini? Yang mana kamu mau sekarang gitu? Kalau kamu mau cepat tamat, saya setuju, saya dukung. Supaya apa? Kamu jangan rugi, biaya kena lagi setahun, saudara ya. Tapi kalau kamu mau menggugat STT ini, yakin kamu? Coba kamu sendiri bagaimana? Sudah bagaimana? Jadi saudara, ini kasih Tuhan. Saya bilang begini, kalau ngomong jangan pakai emosi. Amin, saudara. Kalau ngomong pakailah tujuan kamu apa? Supaya saya cepat berhasil, Pak. Saya setuju, gitu ya. Kalau saya ngomong pakai emosi, saya juga bisa. Ya udah, kita nggak selesai masalah. Bahkan surat skor kamu bisa saya teken sekarang, saudara. Jadi saudara, tidak perlu kita menggunakan jiwa dalam pengambilan keputusan yang kritis. Parkirkan itu sejenak. Maunya firman Tuhan bagaimana? Amin, saudara. Maunya firman Tuhan bagaimana? Kalau kita terbawa dengan jiwa ini, sudahlah saudara, muter-muter, dia berlarut-larut ke sana kemari, dan apa yang mau kita capai sebenarnya akan pending. Jadi bagus kita fokus, ini yang aku mau capai. Firman Tuhan katakan apa? Seluruh jiwa ini aku perintahkan, diam dulu, hai jiwaku. Amin. Biarlah jiwa kita hanya untuk memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ayo kita sama-sama berdiri, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Kau terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Haleluya. Saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya hati kita telah dibasuh oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan, memperingati perbuatannya bagi kita. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia.
Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Amin. Kita menyiapkan anggur, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian dia mengambil cawan, setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kasih-kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus? Mari kita minum. Mari segenap umat Tuhan, saya mengajak untuk mengucapkan syukur pada Dia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami kami bersyukur. Layaklah Engkau. Terima syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan syukur selalu bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Mari pada saat ini buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami minta daripadamu kelengkapan segenap senjata Allah. Berikan kepada kami ya Tuhan baju zirah keadilan ya Tuhan, ikat pinggang kebenaran. Berikan kepada kami perisai yang baru, perisai iman Tuhan, sehingga kami boleh menggunakannya untuk menahan setiap panah-panah musuh. Berikan kami ketopong keselamatan. Pikiran kami Tuhan boleh tetap teguh pada pengharapan akan pertolongan daripada Yesus Kristus. Berikan kami kerelaan, sepatu, kasut, kaki yang boleh terus berpijak dan mengusung pemberitaan Injil-Mu di mana-mana ya Tuhan. Biarlah semua orang yang kami kenal boleh diperdamaikan dengan Engkau oleh darah Yesus. Boleh diperdamaikan dengan Engkau oleh darah Yesus. Keluarga kami, bahkan keluarga besar kami, teman-teman kami, kolega-kolega kami, pelanggan-pelanggan customer kami, orang tua kami diperdamaikan dengan
Darah Yesus cukup kuat untuk memperdamaikan semua itu dengan Engkau ya Allah. Beri mereka jalan, beri mereka jembatan, beri mereka pintu untuk bertemu dengan Engkau. Oh, tambah-tambahkan pada kami Tuhan ketajaman daripada pedang roh menjadi milik kami. Bahkan di atas semua itu Engkau mengurapi kami terus untuk berdoa di dalam roh. Oh haleluya, haleluya. Ini doa kami Bapak, dan kami percaya segenap daripada jemaat GBI Stongo Tower kuat menghadapi badai-badai serangan daripada musuh dan tetap bertahan. Terpuji Allah yang berikan kami kemenangan dan bahkan telah menjadikan kami lebih dari pemenang. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sampaikan bersama-sama umat Tuhan telah mengatakan amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan Weekly News Keluarga Besar GBI Medan Plaza melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hal-hal ini tidak pernah hilang jika kita bersama Yesus. Mari selalu memuliakan namanya. Saat ini bersama saya, Zeus Sitepu, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 6 November 2023 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Jaitun 1. Mari ikut dalam aksi donor darah pada hari Selasa 7 November 2023 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk batas pendaftaran donor sampai pukul 13 WIB. Ayo ikut donor darah, selain membuat tubuh kita sehat dapat membantu sesama. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya, serta terbuka juga untuk umum. Akan dibuka kelas Komseri 200 di hari Minggu pada tanggal 12 November 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas Kom 200 ini, dapat menghubungi Ibu Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan akan segera dilaksanakan wisuda Komseri 100, seri 200, dan seri 300 pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran peserta Kom yang akan wisuda, segera mendaftar ke Sekretariat Departemen Kom dengan Ibu Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja.
Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bangunlah bersama Roh Kudus dengan hati yang riang gembira. Jalani hidup kita setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Yesus. Berikut warta tambahan GBI Sutomo Tower Minggu 5 November 2023. 1. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kiranya di minggu depan kita dapat kembali beribadah di tempat ini dan jangan lupa mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower diadakan tetap di dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat agar datang tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai ibadah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah ibadah ini selesai. 4. Mari kita bersama-sama bergabung di dalam Family Altar atau FA yang diadakan FA 01 setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB di Jalan Tamrin nomor 3 dan FA 02 FA GBI Sutomo Tower pada hari Kamis minggu ketiga pukul 18.30 di ruangan ini. Kelima, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, soundman, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari pukul 15.00 setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB di ruangan ini. Keenam, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA atas nama GBI Jemaat Sutomo Tower dan informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 7. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 8. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Aser yang bertugas di tempat ini. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah sama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Demikian warta tambahan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hari ini kita bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kami, persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kami ya Bapa, di mana awal bulan November ini kami bawa persembahan yang terbaik ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas semua persembahan kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas hamba-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada hari ini, sekaligus gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing, yang sudah menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun dia berada Engkau berkati. Berikut juga keluarganya, rumah tangganya, anak istrinya Engkau berkati dengan kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna selalu menyertai mereka. Orang tuanya, abangnya, Engkau selalu menjaga dan memberkati dengan kesehatan. Dan kiranya ya Bapa, rahmat-Mu selalu Kau curahkan kepada hamba-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko dan Bapak Erbamba Yonan, Bapak Edi Prajetno, Bapak Johnson Lase, dan Bapak Ferry Joshua. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, perlindungan-Mu selalu menyertai mereka, rahmat-Mu selalu Kau
curahkan kepada mereka. Dan kami percaya setiap pekerjaan mereka Engkau beri pekerjaan yang terbaik, Engkau berkati yang terbaik ya Bapa. Dan kami percaya visi dan misimu Engkau curahkan yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini di tempat ini. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan, perlindungan-Mu sempurna untuk mereka, selalu menyertai mereka sepanjang minggu ini. Di mana mereka yang butuh pertolongan, Kau beri pertolongan. Di mana yang mereka sakit, Kau beri kesehatan. Di mana yang mereka butuh pekerjaan, Kau beri pekerjaan ya Bapa. Dan kami percaya berkat-Mu selalu Engkau curahkan kepada mereka, rahmat-Mu Engkau curahkan kepada mereka ya Bapa. Dan kiranya jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang pada hari ini tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu selalu sempurna buat mereka. Dan Engkau selalu menggenggam mereka dan mengingatkan mereka bahwa setiap hari Minggu ada ibadah yang diadakan di rumah-Mu. Dan Kau panggil selalu supaya mereka bisa hadir untuk menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau beri persembahan. Kiranya persembahan yang kami beri itu bisa menyenangkan hati-Mu. Bukankah Kau mengatakan bahwa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pendendaraan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, akan aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, curahan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, supaya jangan habisi tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur tidak di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, itulah janji-Mu kepada kami ya Bapa. Dan kami percaya kami akan menabur sebaik mungkin ya Bapa, yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau bersatu, bersekutu, bersepakat berdoa ya Bapa, untuk ibadah Natal yang akan kami adakan pada tanggal 17 Desember ya Bapa, di lantai 7 ya Bapa, di ruang hall ya Bapa. Kiranya ya Bapa, semua kami tabur bagi-Mu, semua yang terbaik kami persediakan bagi-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas semua itu ya Bapa. Dan kami percaya semua biaya-biaya Engkau cukupi. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau kirimkan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami butuh 200 jiwa untuk ibadah Natal ya Bapa. Kiranya Engkau genapi ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap bangsa-bangsa yang lagi ada pertikaian, kesusahan, apapun itu ya Bapa. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera yang daripada-Mu Engkau curahkan kepada setiap bangsa ya Bapa. Biar semua bangsa-bangsa ya Bapa mengikuti jejak kaki-Mu ya Bapa, mengikuti kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka tidak mengangkat pertikaian, tapi mengangkat kasih yang daripada-Mu ya Bapa sebagai pedoman hidup mereka ya Bapa. Dan kami percaya negara yang lagi berperang itu Engkau akan damaikan dalam kasih-Mu. Kami percaya itu semua karena Engkau Maha Pengasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau ngangkat tangan ke kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Damai sejahtera turun atas setiap bangsa. Damai sejahtera turun atas Indonesia. Damai sejahtera turun atas GBI Stomo Tower. Dan setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu akan diberkati sebagaimana Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapak ke rumah kami masing-masing, kiranya penyertaan-Mu selama seminggu Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami dengan tangan kasih-Mu ya Bapak. Dan kami percaya darah Tuhan Yesus akan menutup bungkus kami dan menjaga kami sampai minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali, kami mau terima berkat daripada-Mu. Biarlah saat ini kita mengangkat kedua tangan kita dan mari tujukan hati kita dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapamu, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamatmu, serta persembahan yang manis dan indah dan penuh kuat kuasa oleh Roh Kudus, itulah menyertai menjadi milikmu hari ini, berlaku sampai esok, sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan kotak yang tersedia di pintu belakang dan melalui transfer bank. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.